Halo teman-teman, namaku Rian. Kisah ini dialami oleh keluargaku sendiri. Awalnya orang tuaku menjodohkan kakak perempuanku yang bernama Rianti secara paksa pada laki-laki kaya bernama Ali Mudin. Ali Mudin itu aku rasa lebih pantas jadi bapaknya Rianti daripada suaminya. Ali Mudin memiliki 3 istri dan anaknya banyak sekali. Awalnya Rianti menolak perjodohan itu karena Rianti sudah memiliki kekasih. Rianti akhirnya minggat dari rumah berkali-kali, tapi tetap saja Ali Mudin mengetahui keberadaan Rianti. Hingga akhirnya Rianti pasrah dan mau gak mau menerima perjodohan itu. Aku selaku adik laki-lakinya sangat sedih melihat nasib Rianti yang menjadi korban paksa itu, teman-teman. Singkatnya, Rianti sudah menikah dengan Ali Mudin dan menjadi istri mudanya yang keempat. Kakakku dibawa oleh Ali Mudin ke rumah besar miliknya yang sengaja telah disiapkan untuknya. Namun rumah itu sangatlah besar kalau hanya untuk ditinggali kakakku dan membantunya saja. Akhirnya kakakku memintaku untuk tinggal bersamanya. Kebetulan jarak rumah itu lumayan dekat dengan kampusku, dan kata kakakku, Ali Mudin juga punya anak gadis yang sama satu kampus denganku. Dia anak dari istri pertamanya, namanya Santi. Semenjak aku tinggal di rumah kakakku, Santi jadi sering ke rumah ibu tirinya yang tak lain adalah kakakku itu. Dia gadis yang baik, soleh, dan rendah hati. Pada suatu malam, tepatnya malam Selasa, aku melihat Simbok bawa sesajen ke lantai 3. Sajen itu berisi kelapa muda, kemenyan, rokok, bunga-bungaan, dan sejenisnya. Setelah Simbok kembali dari lantai 3, aku bertanya, "Kenapa Mbok bawa sesajen ke atas?" Simbok cuma menjawab, "Saya cuma disuruh sama tuan dan saya juga tidak tahu." Namun pada tengah malamnya aku mendengar suara-suara ramai dan menyeramkan di lantai 3. Aku pun sempat berjalan ke arah anak tangga dengan pandangan ke atas. Dan astaga, ternyata banyak makhluk-makhluk halus sedang bersenang-senang di sana. Aku mengetahui hanya dari bayangannya saja. Lalu terlihat sosok makhluk tinggi besar dan bertanduk. Seketika itu juga aku lari ke kamar. Dalam senyap kamarku, tetap saja aku tidak bisa tidur karena suara-suara gaduh di lantai 3 itu. Paginya aku bertanya pada kakakku Rianti apakah dia mendengar suara-suara aneh di lantai 3 tadi malam. Rianti hanya menggelengkan kepala dan bilang kalau aku hanya berhalusinasi, teman-teman. Aku pernah disuruh Ali Mudin mengantar berkas-berkas perusahaan ke pabrik gula terbesarnya di malam hari dengan melewati berpuluh-puluh hektar kebun tebu. Saat di perjalanan tepat di area yang kebun tebu itu, motorku tiba-tiba mati. Mana tidak ada orang yang lewat satupun. Aku berusaha kembali menghidupkan motorku, namun tak hidup sama sekali hingga aku memutuskan untuk mendorongnya. Rasa takut dan hawa aneh mulai menyergapku, namun aku berusaha untuk tetap positive thinking. Tapi ternyata usahaku sia-sia. Di waktu hening seperti itu, tiba-tiba sesuatu yang besar berlari-lari dari arah semak pohon tebu. Dan terlihat pas lewat di hadapanku, sosok seperti seekor sapi putih, namun tidak berkepala. Karena kaget yang luar biasa, aku jatuh pingsan dan aku sadar. Aku sudah berada di pabrik pada pagi harinya. Setelah itu, malamnya satu orang anak Ali Mudin dari istri kedua meninggal dunia. Semenjak malam itu, aku merasa curiga atas keanehan demi keanehan ini. Apalagi Santi sering bilang padaku bahwa kakaknya sudah 5 yang meninggal. Bahkan Santi pun pernah bilang dia sering mimpi diterkam makhluk halus yang menyeramkan jika dia tengah tertidur. Pada suatu hari, Ali Mudin membawa kakakku Rianti untuk mendampinginya dinas selama 3 bulan di luar kota. Tepat waktu itu, Rianti tengah hamil 4 bulan. Jujur, aku dan Santi diam-diam berpacaran. Dikala seperti inilah, Santi sering main di rumah kakakku yang kutinggali. Pada saat kami asik membicarakan dan berbagi tentang tugas-tugas kuliah kami, tiba-tiba Santi berkata agak serius kepadaku, "Rian, aku bahagia bila dekat denganmu. Akankah umurku panjang
biar bisa terus bersamamu seperti saat ini, ujar Santi. Aku pun menjawab, hush, kok kamu ngomongnya gitu sih? Ya insya Allah kita akan selalu bersama. Santi pun bercerita bahwa setiap tahun jika bulan Suro, bapaknya Alimuddin sering menyembelih 3 ekor sapi putih. 1 ekor dibagikan kepada warga, 1 ekor buat keluarga sendiri, dan 1-nya lagi dibuang ke sungai. Dan jika sapi putihnya kurang 3, pasti ada saja salah satu anggota keluarganya yang meninggal. Dari situ aku benar-benar yakin bahwa Alimuddin mengikat perjanjian kekayaan dengan setan. Tak lama kemudian aku mendapat kabar bahwa ada seseorang yang pintar akan hal-hal gaib. Dia tinggal di daerah Jawa. Mendengar ini, aku dan Santi mendatangi Bapak Kuncen itu untuk mempertanyakan dan meminta petunjuk agar tidak ada korban lagi dalam keluarga kami. Aku pun menceritakan semua kejadian aneh di rumah kakakku Rianti, yang setiap malam Selasa selalu saja ada suara-suara menakutkan. Bapak Kuncen menyarankan agar aku memasang ayat kursi di setiap pintu kamar, terutama kamar kakakku. Bapak Kuncen juga menyuruh Santi agar tidak lupa mengingat Allah. Aku diberikan sebuah cincin giok berwarna putih, bukannya musyrik ya, tapi hanya untuk berjaga-jaga saja bila aku ketakutan. Ternyata benar kecurigaanku selama ini. Alimuddin memuja dan bersekutu dengan setan. Dia terikat perjanjian kekayaannya dengan genderuwo dengan persyaratan tumbal 3 sapi putih tiap tahun, dan jika tidak, salah seorang anak atau istrinya yang jadi gantinya. Santi sangat kaget dan sedih mendengar ayahnya bersekutu dengan setan. Santi pun menangis mengapa ayahnya tega menukar nyawa anak istrinya dengan kekayaan yang tidak dapat dibawa mati itu. Singkat cerita, aku kembali ke rumah kakakku dan menuruti saran Bapak Kuncen. Aku memasang stiker ayat kursi di setiap pintu kamar. Malam harinya, hawa panas hening mencengkeram, dan tiba-tiba terdengar suara meraung, menggeram, dan suara dentuman kaki sesosok makhluk yang besar. Mendengar ini, aku langsung menghubungi Santi agar wudhu dan sholat serta membaca Al-Quran. Sedangkan aku masih dalam keadaan gemetar mendengar suara menyeramkan itu. Aku pun teringat Simbok yang pintu kamarnya lupa aku beri stiker ayat kursi. Sambil masih terdengar dentuman kaki, aku berlari menuju kamar Simbok. Sesampainya di sana, aku mendapati Simbok tergeletak pingsan. Aku membangunkan Simbok sambil kutetesi kedua matanya dengan air dan kubacakan ayat-ayat suci yang aku hafal. Syukurlah Simbok bisa sadar, namun ketika ia membuka mata, Simbok langsung menjerit lagi dan menandakan dia melihat sesuatu di belakangku. Dan pas aku tengok, nauzubillah, tampak sesosok gorila berwajah serigala, bertanduk dan bertaring sebesar gading gajah. Matanya merah menyala menatapku penuh amarah. Jujur aku sangat takut melihat makhluk yang tak pernah kupercayai keberadaannya itu. Ternyata saat ini ada di hadapanku. Dengan sejuta keberanian yang kukumpulkan, aku membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, Alhamdulillah. Makhluk itu raib dengan seketika, teman-teman. Esok paginya Simbok menangis padaku, ingin meminta pulang kampung. Ya, aku pun mengabulkannya. Aku bayar sisa gajinya. Simbok mengaku trauma melihat genderuwo di rumah besar ini. Sementara Alimuddin yang berencana akan tinggal 3 bulan di luar kota, dia pulang hari itu juga. Sesampainya di rumah, dia merobek semua stiker ayat kursi yang kutempel di pintu. Dia menggamparku dan mencaci maki serta memarahiku. Dia juga bilang aku telah mengotori rumahnya dengan stiker yang tak berguna itu. Aku tahu ini semua pasti iblis keparat itu yang mengadu dan memarahi Alimuddin, dikarenakan rumahnya penuh dengan cahaya suci yang membakar tubuhnya. Akhirnya aku pun diusir dari rumahnya pada hari itu juga. Namun sebelum pergi, aku berpesan pada kakakku Rianti agar tak lepas dari air wudhu, sholat, dan berzikir pada Allah. Kakakku pun tak rela aku digampar dan diusir begitu saja. Rianti bertengkar atas masalah ini. Belum genap 1 minggu aku kembali dan tinggal di rumah orang tuaku. Rianti pun pulang ke rumah orang tuaku. Dia lagi hamil tua, kelopak matanya coklat pucat dan tubuhnya pun memar-memar penuh bekas pukulan. Kakakku mulai sakit-sakitan. Sudah kami bawa ke dokter, namun keadaan Rianti dan kehamilannya semakin memburuk. Aku berniat untuk memanggil Bapak Kuncen yang ada di Jawa Timur. Namun perjalanan memakan cukup lama karena jaraknya sangat jauh. Hingga pada akhirnya ketika aku di perjalanan pulang bersama Bapak Kuncen, nyawa kakakku sudah tidak bisa tertolong lagi.
Kematian Rianti tersebut bersamaan dengan 2 orang anak Alimuddin dari istrinya yang ketiga. Bapak Kuncen pun tidak bisa mencegahnya karena itu sudah resiko perjanjian dengan iblis. Bapak Kuncen hanya menyuruh semua keluarga Santi untuk selalu mendekatkan diri pada Allah. Alhamdulillah keluarga Santi mau menurutinya. Dan semenjak anak istri Alimuddin beriman, kekayaan Alimuddin merosot drastis dan Alimuddin meninggal dunia dalam kecelakaan yang mengerikan. Semenjak Alimuddin meninggal, tidak ada lagi yang dikhawatirkan. Ibu Santi pun mengaku lebih baik hidup sederhana namun masih dalam keutuhan keluarga daripada hidup mewah namun harus mempertaruhkan nyawa orang-orang yang dicintai. Sekian cerita menyeramkan dari saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya teman-teman. Terima kasih.